Yang pertama itu sudut pandangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bisa masuk surga kan tadi cara bahasanya semua orang muslim yang percaya pada Allah dan Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang tidak percaya yang seperti itu atau enggak mau percaya, orang mau percaya nek Gusti Allah, orang mau percaya nek Nabi Muhammad, itu namanya orang non muslim. Nah, secara teknis dan secara dalil itu memang tidak bisa. Meskipun orang tersebut itu orang yang berbuat baik sekalipun, enggak pernah nganoni kancane, enggak pernah nyolong, pokoknya apa yang bahkan sering membantu miliaran rupiah, tapi kok enggak muslim, enggak mau beriman pada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti ya secara teknis, secara materi tidak bisa masuk surga. Itu ketika sampean bertanya pada seorang muslim, ya, apakah non muslim itu masuk surga? Ya ra iso, tidak bisa. Tapi ketika kita melihat sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, bisa melakukan segalanya, ya mungkin bisa. Tapi kalau memang ada firman Allah, kalau orang yang tidak mau beriman pada Allah dan Nabi Muhammad, ya ra iso, enggak bisa masuk surga. Ketika ada pembenaran yang seperti itu, semisal nyapo kok semisal orang Kristen lah. Orang Kristen enggak terima semisal yang seperti itu. Aku loh enggak pernah menyakiti orang lain, seling membantu, tapi aku kok ora iso mlebu surga. Nah, itu kan ketika salah sampean ketika bertanya pada orang Islam. Orang Islam jawabnya pasti yang seperti itu. Kamu tidak mau beriman pada Allah, kamu tidak mau beriman pada Nabi Muhammad. Kenapa kamu mau mencari pembenaran masuk surga? Nah, sedangkan orang muslim itu rumusnya pokoknya dia itu mau beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad, itu kunci masuk surga. Nah, kalau enggak mau beriman yang tidak bisa. Meskipun semisal kadang kelihatan enggak adil kan, sampean melihat enek wong Islam tukang ngerampok, enek wong Islam dia itu tukang menyakiti, tukang korupsi dan yang lain sebagainya kan gitu. Jahat banget lah orang Islam semisal gitu ada. Terus sampean melihat orang non Islam, orang Kristen itu punya sering membantu, tidak pernah menyakiti, tapi enggak mau beriman. Nah itu kalau secara teknis dalil ya enggak bisa. Meskipun dia orang baik tapi tidak mau beriman pada Allah dan Nabi Muhammad, ya tidak bisa masuk surga. Tapi ketika dia itu mau beriman dan pada Allah dan Nabi Muhammad, walaupun dia pernah berbuat jahat, insya Allah ya tetap bisa masuk surga, walaupun nanti dulu disiksa dulu di neraka karena untuk mempertanggungjawabkan kemaksiatan yang dilakukannya. Memang sekilas terlihat tidak adil, tapi memang teorinya itu seperti itu. Enggak boleh, bahkan zaman itu enggak usah ragu. Terserah nanti orang Kristen mau bilang kok enak aja, berarti yang masuk surga ya orang Islam tok, yang lain itu enggak bisa masuk surga, Kristen, Buddha yang lainnya. Ya iya, memang seperti itu. Mungkin mereka tidak akan terima, tapi memang jawaban benarnya itu seperti itu. Itu ketika kita sudut pandangnya adalah ya dalil. Ya Allah kan sudah berfirman, barang siapa yang ingin selamat ya kan beriman pada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau orang mau beriman ya wes nggak bisa masuk surga, gitu aja. Karena sudah ada dalilnya. Tapi ya yang namanya Allah Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa, bisa saja. Tapi kan ya kayak nggak mungkin sekali ketika menyalahi dalil yang sudah ada. Ya ketika saya ditanyai non-Islam seperti itu, saya jawabnya ya seperti itu. Nggak bisa, non-Muslim masuk surga nggak bisa. Nggak mau beriman kok kan gitu. Meskipun dia mau membenci saya, mau nggak suka sama saya, jawaban saya tetap seperti itu. Masa saya akan melegalkan, wah orang non muslim nggak mau beriman pada Allah, nggak mau beriman pada Nabi Muhammad, mau masuk surga, saya malah yang berdosa, kan gitu. Ketika pertanyaannya seperti itu, jawabannya ya itu nggak bisa. Zaman nggak mau beriman pada Allah, nggak mau beriman pada Nabi Muhammad, ya jangan sampai jangan berharap surga, kan gitu. Tapi ketika sampean itu mau beriman pada Allah, mau beriman pada Nabi Muhammad, itu tetap insya Allah
kunci surga, jalur surga itu tetap ada. Jadi jangan sampai kita melepaskan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Pada Allah lakukan segala hal yang kita mampu dengan segala perintah Allah, lakukan semampunya. Dengan sesama manusia tetaplah berbuat baik. Nah, mungkin dari sini ada lagi, sampun nggih. Ya. Untuk hari ini kajian tentang kitab Taisirul Khalaq di Ramadan Paradise season ini saya akhiri sampai hari ini dulu. Insya Allah semoga nanti masuk ke tahun berikutnya dengan kajian yang lain terserah nanti panitianya apa. Ya, untuk Ramadan Paradise memang dari panitia insya Allah ini hari terakhir, besok ke program berikutnya, program Safari Ramadan SMP Kiai Haji Ahmad Bajuri. Dari saya selama 6 hari atau semingguan ini mengisi kajian kitab Taisirul Khalaq. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kurangnya itu semua dari saya, kalau ada lebihnya itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau programnya yang lebih baik, program apapun kita bisa berhubungan dengan panitianya, Pak Fadlan, Pak Jafar dan yang lain sebagainya. Untuk besok insya Allah programnya Ramadan Pondok Ramadan ya, ini untuk Ramadan Paradise insya Allah untuk hari ini saja. Jadi program apapun hendaknya sampean ikuti saja. Zaman mau mondok dimanapun punya kegiatan, yaitu dilakukan sebaik-baiknya, diikuti sebaik-baiknya. Besok kita mungkin ya 2 minggu lagi sudah libur, dimpet berlibur kok wis bodo mulih boleh pulang. Jadi untuk kegiatannya diisi dengan baik, biar zaman kita itu tidak rugi, diikuti saja. Jadi untuk dari saya ada kurang lebihnya minta maaf, ada kurangnya itu semua dari saya, ada lebihnya itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke program berikutnya, nanti ikut panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.